Kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan dari saham elit. Ini ada PT Data Sinergi Tamajaya. Ini laporan keuangannya ini yang kuartal pertama 2024 ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada disebutkan tuh direktur utamanya yaitu Kresna Adi Prawira. Kemudian direkturnya Audi Satriawardana. Kantor mereka ada di The Manhattan Square Tower. Tower B lantai 2. Kalau di sini kita lihat di Jakarta Selatan ya. Di Jakarta Selatan, Jalan TBC Matupang. Memang kalau kita lihat ini alamat kantornya agak cukup elit ya. Jika dia dari sini, di sini dikatakan dia satuan penuh, tapi nilainya rupiah, kas dan setara kasnya ini agak sedikit menurun dari awalnya yang 21 miliaran, sekarang hanya tersisa 17 miliaran. Tapi kalau kita lihat di sini, piutang usahanya ini piutang usaha meningkat cukup banyak. Dimana kalau kita lihat ini yang pihak ketiga 48 miliaran menjadi 92 miliaran. Kalau pihak berrelasi oke lah dia meningkat, cuman dia kan nggak gitu besar ya jumlahnya. Total asetnya dari 227 miliaran sekarang menjadi 276 miliaran. Ini berarti kan peningkatan asetnya ini cukup banyak. Kita lihat dulu di sini gimana dengan hutangnya. Hutang usaha meningkat juga dari 54 miliaran sekarang jadi 78 miliaran. Ini merupakan peningkatan yang cukup besar, kayaknya nanti bisa berpengaruh pada total jumlahnya ya. Ini total jumlah liabilitas yang jangka pendek. Dia yang meningkat karena tadi memang dipengaruhi dari yang tadi utang usaha ya. Nah, bisa dilihat di sini 54 menjadi 78. Total hutangnya dari 107 miliaran sekarang menjadi 147 miliaran. Di mana berarti terjadi peningkatan sebesar 30 miliaran. Nah, ini kita lihat ya. Kalau hutangnya ini tadi dia akan meningkat 30 miliaran. Nanti kita lihat bagaimana dengan ekuitasnya. Apakah ekuitasnya ini meningkat dan lebih banyak daripada 30 miliaran atau gimana? Untuk ekuitasnya ini paling meningkat sekitar 9 ataupun 8 miliaran. Artinya apa? Artinya dia apa ya? Hutangnya itu masih lebih banyak. Bahkan dia peningkatan ini agak cukup banyak jika dibandingkan peningkatan ekuitasnya. Jadi perlu dilihat jika aset meningkat bukan berarti dia itu bagus atau apa. Tapi perlu kita lihat juga dia aset meningkat karena apa. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian langsung saja di bagian pendapatan. Wah, ini meningkat nih pendapatannya. Pendapatan 65 miliaran menjadi 105 miliaran. Berarti sudah hampir mau menyentuh total ekuitasnya. Ini berarti perusahaan ini sebenarnya punya prospek nih. Punya prospek yang cukup bagus. Laba bruto ini karena dia pokok pendapatan meningkat juga sehingga labanya belum begitu banyak ya. Dari 19 miliaran menjadi 28 miliaran, biaya keuangan oke meningkat. Ini semua rata-rata meningkat, penghasilan keuangan juga meningkat, biaya keuangan meningkat. Tapi kalau penghasilan keuangan jika dibandingkan dengan biaya keuangan masih kalah ya. Untuk laba neto tahun berjalannya dari 3,8 miliaran sekarang menjadi 8,5 miliaran. Ini merupakan berarti sesuatu yang cukup bagus ya. Kita lihat yang keluar entitas induk hampir sama 3 miliaran menjadi 8,6 miliaran kalau di sini. Nah, ini merupakan hal yang cukup bagus dimana kalau kita lihat terjadi peningkatan keuntungan. Memang walaupun tadi kan kita lihat hutangnya lebih banyak, tapi kalau dia terus bisa meningkatkan keuntungan, apalagi tadi perjanjian banyak, bisa terus efisiensi kurangi cost. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang cukup bagus. Pembayaran kepada pemasok bahkan meningkat dari 28 miliaran menjadi 50 miliaran. Nah, ibaratnya tadi kan keuntungannya itu meningkat menjadi 8 miliaran. Ternyata di balik keuntungan yang meningkat itu, mereka ada beli kepada pemasok itu bahkan ibaratnya tadi berapa puluhan miliaran ya. Ini kan berarti mereka memang meningkat. Kemungkinan besar keuntungannya sebenarnya bisa lebih banyak lagi kalau mereka mau kasih cantik apa ongkongnya. Tapi ternyata mereka kan lebih pilih jujur, dan ini merupakan hal yang cukup bagus. Ini komisaris utama ada Rustiandi Samanov, kemudian direktur utama Kresna Adi Prawira. Yang tadi ini ada Thomas, ada Audi, Eri, Indra Dwi Putra ya. Indra Dwi Putra.
Ini kita lihat ada entitas anak dan lain. Wah, ini tampaknya ada yang entitas anak yang 2023 di Malaysia. Elitery Global Technology. Wah, ini sudah mulai bergerak di bidang teknologi nih ya. Tapi memang ini teknologi sih. Kemudian kita lihat di sini, yang ini kita skip. Nah, ini kita udah sampai yang di kas dan bank. Untuk kas di tengah, kok bisa ya kas kecil gak ada ya? Ini kas kecil gak ada di sini katanya dari 20 jutaan sekarang jadi gak ada. Ini berarti mereka di bank yang saya agak jarang sih kalau dibilang ada sebuah perusahaan yang kas kecilnya gak ada. Tapi gak tahu lah ya. Ini yang di bank ini ada ringgit Malaysia, ada rupiah dan lain-lain. Yang totalnya dari 21 miliaran sekarang berkurang menjadi 17 miliaran. Tapi masih oke lah ya, walaupun kasnya berkurang, tapi setidaknya kita lihat dulu yang lain-lain. Piutang usaha meningkat seperti yang kita bilang tadi, 49 miliaran jadi 93 miliaran. Dan kalau kita lihat di sini tampak agak macet ya. Tapi ini sudah agak mending. Yang saya nggak bisa dibilang agak mending kan dari kurang dari 3 bulan masih sebesar 39 miliaran. Mereka ada peningkatan penjualan, tapi yang kurang dari 3 bulan sekitar 39 miliaran. Walaupun kita nggak bisa taksir itu sebenarnya udah sampai 3 bulan atau masih sekitar 1 bulan. Kalau sekitar 1 bulan masih oke, itu normal untuk kwitansi dan lain-lain, itu masih agak normal. Di sini ada piutang lain-lain yang insentif. Wah, ini sudah agak berkurang, karyawan sudah agak berkurang. Ini semua sebenarnya agak cukup bagus ya. Dimana nih piutang lain-lain sudah berkurang, sudah menurun lah nilainya. Dan ini aset tetap bisa lihat di sini. Di sini ada disebutkan juga nih, ini kayak masih pajak ya. Kemudian ada utang usaha, ini beban akrual. Nah, kalau kita lihat di sini beban akrual yang public quote masih sekitar 5 miliaran. Gaji ada jasa Elevision. Nah, ini public quote ada yang tahu gak nih ibaratnya kayak gimana? Dia kayak gini ya, ibaratnya di zaman sekarang kan internet itu butuh seperti penyimpanan data atau gimana, website dan lain-lain. Jadi itu ibaratnya dia bagi-bagi ke orang itu untuk penyimpanan data dan lain-lain gitu lah ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ibaratnya dia struktur dia kayak jaringan gitu. Nah, ini dari 2 miliaran menjadi 5 miliaran. Tapi ini sebenarnya kalau kita lihat untuk di masa depan di mana penggunaan data semakin banyak dan di mana kita lihat ada data scientist dan lain-lain, ini saya agak cukup mempunyai prospek yang cukup bagus di kedepannya ya. Ini sebenarnya prospeknya agak bagus sih untuk yang bidangnya. Tapi kan kita belum tahu, mana tahu kedepannya gimana, gak ada yang tahu ya. Lalu di sini ada yang kepemilikan saham oleh PT Gratus Deo Indonesia, PT Indonesia Muda Inovatif, PT Delemon Global Venture. Nah, ini kalau yang ini ada 2023 nih, yang atas 2024 ya. Ini, mereka ada pendapatan melebihi 10%. Dan tampaknya ini dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sekitar 20,28%. Untuk yang Kementerian PUPR sekitar 10%. Wah, ini ternyata pelanggannya yang paling banyak itu dari kementerian juga. Nah, ini sebenarnya merupakan hal yang agak saya cukup bagus juga lah ya, karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini kan berarti sebenarnya untuk tingkat negara, tingkat kementerian ini berarti kan perusahaan ini sudah dipercaya. Banyak kayak gitu lah ya. Lalu ini rincian pembelian. 10% dari pendapatan itu ada PT Google Cloud
Indonesia ada Amazon Web. Ini biaya keuangan, penghasilan keuangan. Maka itu saya dari kami, sekian dan terima kasih, saya investasi.